ada sih, Pak. Aku nggak ngelihat hal aneh dari Kak Elsa. Kamu tuh kenapa sih selalu nggak mau nurut sama papa? Pak, Kak Elsa sama Nino itu emang gak ada hubungan apa-apa. Kirana, papa itu udah mergokin mereka berduaan itu 2 kali. Yang satu di taman. Yang baru-baru ini di restoran. Mereka berpelukan di tempat sepi. Kamu gak apa-apa? Hah? Kamu kok di sini sih? Kenapa tangannya? Hah? Sakit tangannya? Ya Allah. Bapak sama ibu gak apa-apa? Ini suami saya terluka. Apa kita bawa ke rumah sakit aja, Bu? Nggak usah, nggak apa-apa. Ini cuma terbentur aja. Ya, makasih ya. Makasih banyak ya. Sama-sama. Kamu yakin gak mau ke rumah sakit aja? Nggak usah. Di mobil ada P3K sih. Ya udah yuk. Kita ke mobil sekarang. Pelan-pelan. Udah, kamu duduk sini dulu. Aku ambil kotak P3K-nya ya. Iya. Setelah aku mengikuti Elsa seharian ini, aku nggak melihat hal yang aneh. Aku mulai percaya kalau Elsa sudah tidak punya hubungan lagi sama Nino. Ini kan kunci mobilku. Tuh kan benar. Devan yang ngumpetin kunci mobil aku. Ternyata Devan masih sayang itu ya sama aku. Dia gak mau aku nyetir mobil sendiri. Makanya dia ngumpetin kunci mobil aku. Sa, ketemu nggak? Iya, sebentar. Coba lihat. Aduh, ya Allah. Kok kamu bisa sih ada di sini? Ya kebetulan aja. Aku habis ketemu klien di daerah sini, ya nggak jauh dari tempat kamu meeting di kafe. Kok kamu tahu kalau aku meeting di kafe itu? Ya tahu lah. Biasanya kamu kalau ke kafe itu kan di jam kantor ya biasanya meeting. Gak juga kok. Aku biasanya kalau ke kafe itu juga paling makan. Kayak tadi aku juga kan makan dulu di situ. Bohong banget sih kamu. Orang aku lihat sendiri kamu gak makan apa-apa. Mas, Iya, sini. aku gak makan loh tadi. Ketahuan kan? Kamu ngikutin aku ya? Aku tadi gak makan loh. Kamu ngapain sih ngikutin aku? Siapa yang ngikutin kamu sih? Aku gak ngikutin kamu. Aku mana ada waktu ngikutin kamu. Kalau gitu... Ini apa? Ya, kunci mobil kamu. Kok bisa ada di kamu sih? Bukannya kamu nyari-nyariin kuncinya di rumah gak ada? Kamu masih nggak mau ngaku juga. Ini kamu kan yang ngumpetin kunci mobil aku. Kamu tahu nggak? Aku tuh dari tadi nyari kesana kesini, tapi nggak ketemu juga sampai aku nanya sama kamu loh. Kamu masih nggak mau ngaku juga kalau kamu yang ngumpetin kunci mobil aku. Ayo ngaku. Iya. Aku yang ngumpetin memang. Terus aku ngikutin kamu. Ya khawatir aja. Ya kamu lagi hamil masa mesti bawa mobil sendiri sih. Kepikiran aja aku. Kepikiran? Masa sih?
Ya kadang-kadang. Kadang-kadang kepikiran, kadang-kadang lupa. Tapi kalau kamu tanya perbandingannya ya lebih banyak lupanya. Udah deh, kamu tuh nggak usah sok cool gitu di depan aku. Aku tuh tahu kalau kamu itu bucin sama aku. Kenapa sih? Kamu ngikutin aku tuh dari mana sih? Dari mana? Coba aku pengen tahu deh. Ya dari rumah. Dari rumah? Berarti kamu tahu dong. Terus ngeliat aku dong pas aku lagi pesen taksi online. Iya, emang lihat kok. Aku juga lihat kamu marah-marah keluar dari rumah gara-gara nggak ketemu sama kunci mobilnya. Belin ya. Rese tau gak sih? Sini. Mana lukanya? Kamu tuh kenapa sih kayak gitu banget sama aku? Aduh. Kamu pelan-pelan dong. Sakit ya, aku beneran minta maaf ya. Nggak apa-apa kok. Lagian cuma luka kecil doang, nggak sakit. Bukan luka yang ini, tapi luka di hati kamu. Pinter banget kamu masuknya. Ya tapi aku beneran minta maaf sama kamu. Jujur memang aku udah ngecewain kamu. Kamu jadi salah paham. Sedangkan aku sama Nino memang nggak ada hubungan apa-apa. Aku minta maaf ya. Iya. Iya aku akui aku memang cemburu. Tapi aku juga takut kalau kamu mensalahartikan rasa cemburu aku. Aku takut kamu malah menganggap aku posesif. Padahal menurut aku, ya rasa cemburu aku masih wajar, Bu. Tapi aku bener-bener gak ada hubungan apa-apa sama Nino. Aku berani sumpah. Kalau emang aku melakukan itu dan aku bohong sama kamu, ya aku pasti akan menerima hukumannya. Udah gak usah ngomong kayak gitu kamu. Aku percaya kok. Kamu beneran percaya sama aku? Iya. Aku percaya sama kamu. Kamu gak akan pernah mengkhianati aku. Aku kasih ya sayangku, cintaku, pujaan hatiku. Iya. Kasih udah percaya sama aku. Kenapa? Astagfirullah. Sakit ya? Maaf. Kirana, Ya. apa nggak sebaiknya kita bawa Zidan ke rumah sakit aja? Ke dokter? Kayaknya nggak usah dulu sih, Mas. Tadi Zidan bilang nggak usah dan aku udah kasih obat untuk penurun panas. Tapi kalau nanti malam demamnya belum turun, aku akan bawa ke dokter. Ya kalau butuh bantuan untuk mengantar ke dokter, hubungin saya aja ya. Kalau nanti malam sih kayaknya Kak Devan dan Kak Elsa udah pulang, jadi aku minta antar Kak Devan aja. Saya pamit pulang ya. Sekali lagi makasih ya. Dan nolongin Zidan. Kalau nggak ada kamu nggak tahu deh kayak gimana. Sama-sama. Saya senang kalau bisa membantu. Oh ya, tolong sampein Zidan kalau saya pulang. Ya udah, aku antar ke bawah ya.
Makasih ya, Mas. Kalau gitu saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku percaya orang sebaik Mas Randy nggak akan mungkin ingkar janji. Sepertinya emang bukan Mas Randy yang ngebocorin rahasia aku sama Tante Rosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Papa lihat itu bukannya pegawainya Bu Rosa ya? Oh, Mas Randy. Ah. Iya, tadi dia habis dari sini. Ngapain? Kalian kenapa? Pacaran? Apa mikirnya gitu sih? Enggak. Kami tuh cuma temenan aja. Kenalnya juga baru kok. Ya terus ngapain dia urusan kesini? Emang Devan lagi nggak ke kantor atau? Masuk aja dulu ya, Pak. Ntar aku ceritain di dalam. Yuk. Oh. Elsa nggak ada di rumah. Kamu sendirian di sini, Kirana? Kak Devan sama Kak Elsa masih di kantor. Aku di rumah sama Zidan. Berarti tadi Randy kesini urusannya apa ya? Jangan-jangan dia mau deketin kamu ya? Hah? Papa, kenapa mikirnya kayak gitu sih, Pak? Gini nih, Mas Randy itu salah satu investor di kafenya Om Surya yang lagi aku kelola. Jadi, kita berdua itu emang sering ketemu, Pak. Mau bilang investor atau apa, kamu harus ingat, Kirana. Dia itu kan cuma pesuruhnya Ibu Rosa. Dia tuh nggak pantas buat kamu. Gak ada juga yang mau ngedeketin aku kok. Nih, tadi Mas Randy tuh nganterin aku sama Zidan dari sekolahnya Zidan. Dan tadi Zidan itu hampir tenggelam di kolam sekolahnya dia. Mas Randy yang nyelamatin, Pak. Nyelamatin nyawanya Zidan. Kok tiba-tiba dia jadi pahlawan begitu, maksudnya apa ya? Astagfirullahaladzim, Papa. Pak, ini Zidan diselamatin loh sama Mas Randy. Kenapa tanggapannya kayak gitu sih, Pak? Oke, tunggu deh. Papa ini datang ke sini mau ketemu sama Kak Devan atau mau ngebahas aku dan Randy? Oke. Papa kesini justru pas lagi Devan nggak ada. Karena Papa mau ngomong sama kamu. Pasti Papa mau ngorek informasi tentang hubungan Kak Elsa dan Kak Devan. Oke. Gimana? Kamu udah ketemu bukti atau mungkin hal-hal yang janggal tentang Elsa? Atau yang menunjukkan bahwa dia berselingkuh dengan mantan suaminya? Sekarang kita mempunyai rahasia masing-masing. Makanya sekarang kakak minta pengertian dari kamu. Aku dan Kak Elsa saling menjaga rahasia masing-masing. Kak Elsa nggak mau rahasia terbongkar di hadapan Kak Devan dan Papa. Begitu juga aku, yang nggak mau identitas Zidan terbongkar di hadapan Papa dan Tante Rosa. Jadi nggak mungkin aku mengatakan soal foto itu ke Papa. Kirana, kok diem aja? Ada nggak yang bisa kamu sampaikan ke Papa? Gak ada sih, Pak. Aku nggak ngelihat hal aneh dari Kak Elsa. Kamu tuh kenapa sih selalu nggak mau nurut sama Papa? Pak, Kak Elsa sama Nino itu emang gak ada hubungan apa-apa. Kirana, Papa itu udah mergokin mereka berduaan itu 2 kali. Yang satu di taman. Yang baru-baru ini di restoran. Mereka berpelukan di tempat sepi.